Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami percaya bahwa Engkau merisai kami, Engkau melindungi kami. Justru ketika kami bersyukur kepadamu, maka Engkau melakukan kedahsyatan dalam hidup kami. Ketika kami menaikkan korban syukur kami kepadamu, kami memuliakan Engkau, maka Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dedikasikan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. But
bisa menandingi Engkau, Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang mau bersorak-sorai dan bersukacita lebih lagi sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Kudus. Shalom, berikut akan kami sampaikan informasi sepanjang minggu ini dalam program Bethany News. Menara doa setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, pukul 10 sampai dengan 12, dilanjutkan pukul 13 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 2 Agustus 2020 akan dilaksanakan 2 kali, yaitu pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sore pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, disertai dengan perjamuan kudus. Mari persiapkan hati untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang belum bisa hadir dalam ibadah di gereja, bisa mengikuti ibadah streaming pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang memerlukan perjamuan kudus bisa mendaftar ke sekretariat gereja atau kepada Saudari Hero. Ibadah tunas remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat, dikhususkan bagi anak-anak yang duduk di bangku SMP dan SMA untuk bisa belajar bersama-sama mengerti kebenaran dengan benar. FA Grow 3000, Rumah Doa, Rumah Mujizat, dan Rumah Kabar Baik. Sebuah wadah bagi kita untuk bisa saling menguatkan dan memecah-mecahkan roti dari firman Tuhan yang kita terima pada hari Minggu, sehingga kita mengalami pertumbuhan rohani dengan benar. Mari membangun kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Informasi tempat-tempat FA dan kontak person Bapak Ibu Saudara bisa melihat di warta atau bisa menghubungi sekretariat gereja. Sekolah Orientasi Melayani atau dikenal dengan SOM, sebuah wadah bagi kita semuanya untuk bisa mengalami pertumbuhan dan mengerti kebenaran firman Tuhan lebih lagi, diadakan setiap hari Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Doa pengerja dan imamat rajani akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mari terima visi, pengurapan, dan perjamuan kudus diwajibkan bagi seluruh pelayan Tuhan yang akan melayani pada bulan Agustus 2020. Gerbang Indah Ministry adalah sebuah pelayanan yang memberikan beasiswa kepada anak-anak hamba Tuhan di pedesaan yang duduk di bangku SMP, SMA, dan sekolah teologi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini, bisa menghubungi Ibu Diah, Ibu Devi, atau sekretariat gereja. Mari kita dukung dan doakan pembangunan Bukit Doa Hebron di area 4.100 meter persegi di Kebon Agung, Bandongan, Kabupaten Magelang, yang akan dipergunakan untuk rumah retreat, STT Galilea, dan wedding chapel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan, dapat melihat rekening yang sudah tertera di warta jemaat atau bisa menghubungi sekretariat gereja. STT Galilea kelas Magelang membuka pendaftaran baru bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti kuliah. Bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani lebih dari 5 tahun disediakan beasiswa. Gembala, staf, dan seluruh jemaat Bethany Home Magelang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, amplop dan kotak persembahan disediakan di lantai 1. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan secara non-tunai, disediakan kode QR di warta jemaat dan juga di atas kotak persembahan. Demikian Bethany News minggu ini. Informasi selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa melihat di warta jemaat
atau bisa menanyakan di grup Bethany Fellowship, atau bisa menghubungi sekretariat gereja. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kok hidup gue gak ada perubahannya? Gue udah lama bertobat, bahkan setiap minggu gue ke gereja. Segera daftarkan Bapak Ibu, karena dengan kita melayani, kita sedang menyempurnakan pertobatan kita. Oh, berarti dengan melayani hidup gue menjadi lebih baik. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan ini komitmen kami bahwa kami tetap akan melayani Engkau dan mengasihi-Mu sampai kami memperoleh mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak akan pernah ku sesali sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu.
saudara tidak ada seorang yang tidak ingin mendapat mahkota kehidupan. Ujian ini memberikan solusi buat saudara yang ingin mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu melayani. Tidak ada cara lain. Saudara bisa melayani dengan doa saudara. Saudara bisa melayani dengan harta saudara, seperti Yohana, seperti istri Herodes dan wanita-wanita yang sudah dilepaskan dari roh jahat. Saudara bisa melayani dengan tubuh saudara. Mari berikan hati saudara kepada Tuhan. Buka hati saudara. Saudara, kita hidup sebagaimana waktu-waktu yang masih ada ini. Dapat kita gunakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kehendakmu datang dan kehendakmu jadi, sehingga yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan yang bisu dapat berkata-kata. Katakan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Dari ayat 13 sampai dengan ayat 25 kita akan baca sama-sama pergantian ya. Saya ayat 13, saudara 14, dan nanti di ayat terakhir kita baca sama-sama. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. 14 sama-sama. Dalam hari suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. 16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu
menghanguskan aku. 18. Orang-orang ini menentang Yesus bertanya, Anda apakah dapat menunjukkan kepada kami bahwa Engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan Engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Kita baca sama-sama terakhir. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini adalah kisah yang sudah banyak dimengerti oleh banyak orang. Dan buat saya ini kisah yang sangat menarik, saudara. Kenapa, saudara? Karena dari kisah ini kita belajar akan motivasi tentang melayani. Apa yang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu mengobrak-abrik orang-orang yang berjual beli, ya kan, di sini didapati pedagang-pedagang. Karena jadi saudara, di dalam bait suci sudah menjadi hal yang biasa tentang lembu, kambing, domba yang dijadikan korban itu sudah tidak sesuai dengan kriteria yang benar. Kenapa? Karena imam-imam ini makan suap, sehingga standar ya nilai ini sudah jelas. Karena terjadi kolusi. Ya kan, sekarang ini seringkali orang percaya ini sudah masuk di level kompromi sudah. Jadi seandainya ini contohnya saudara, domba ini cacat saudara. Ya karena kong kali kong dengan imamnya, jadi aja. Padahal standar untuk korban di bait suci itu tidak boleh yang percaya. Sehingga di sini kita melihat Tuhan Yesus membuat sebuah tindakan, yaitu membuat cambuk dan mengusir mereka. Nah, saudara, seringkali banyak orang Kristen ini kehilangan standar dalam memberikan kurban kepada kita. Karena hatinya ini kompromi sekali. Ya. Kalau kita belajar dari saudara-saudara sepupu kita, mereka ini zakat itu untuk kaum fakir miskin. Dia berikan setiap tahun 2,5% dari seluruh hartanya. Kemudian setiap tahun dia memberikan namanya kurban. Dan ini hari Jumat ini kan kurban. Kurban itu sesuai dengan apa? Kekayaan mereka. Ada yang membawa ini domba, ada yang membawa kambing, ada yang membawa sapi, lembu. Ini kurban. Kekristenan itu seringkali begini, menganggap bahwa Yesus itu sudah berkorban buat dirinya dan dirinya tidak perlu berkorban. Padahal apa yang dilakukan Yesus itu menjadi teladan buat kita menjadi pelaku seperti Yesus. Berkorban. Nah, kita lihat di sini ketika Yesus membuat tindakan
yang apa namanya, yang tragis, saudara. Orang apa namanya, murid-muridnya itu ingat. Di ayat yang ke-17 ini dikatakan begini, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi pondasi dasar untuk meresponi panggilan itu cinta akan rumah Tuhan. Saudara, saya tidak pernah melihat orang yang mencintai itu tidak membuktikan. Ya. Orang yang mencintai itu ada buktinya, saudara. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau saudara tidak punya cinta akan rumah Tuhan, saudara, nonsense, saudara, itu akan respon terhadap panggilan. Yesus itu mencintai rumah Tuhan. Orang tidak mungkin mencintai rumah Tuhan, ya, dan dia bisa mencintai pekerjaannya Tuhan. Karena pekerjaan misi, pelayanan, penjangkauan jiwa, penggembalaan ini pekerjaannya Tuhan. Makanya saya melihat ada beberapa barang-barang di gereja ini, saya tahu orang yang menaruh. Dan saya tahu orang-orang yang menaruh barangnya di gereja, itu orang yang sedang mencintai rumahnya Tuhan. Tidak banyak orang menjadikan gereja itu rumah kedua buat saudara. Saudara bisa bangun rumah bagus-bagus, tapi berapa banyak yang memperhatikan kondisi gereja? Nah ini saudara, Tuhan Yesus ini prihatin melihat kondisi rumah bait suci ini dijadikan sarang penyamun, saudara. Karena apa? Dia mencintai rumahnya Tuhan. Ini kursi aja dari tahun 2002, 2001, 2002. Saya pernah berpikir seandainya ini ibadah tidak saya kasih kursi, apakah ada orang yang akan membawa kursi? Memang pernah dulu saudara di Bayeman itu, yang kursi lama langsung saya tabur aja, gak ada kursi. Ada seorang yang membuat saya terenyuh, itu justru tukang becak yang bawa 15 kursi. Apakah ada orang tertarik? Enggak. Dan akhirnya kami leasing kursi ini, rigid. Kenapa? Harus sewa kursi. Apakah jemaat tidak bisa beli kursi? Bisa. Tapi karena nggak punya cinta akan rumah Tuhan, saudara. Dasar yang pertama itu cinta untuk rumahmu menghanguskan. Kemudian yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-24, saya tidak berlama-lama, saudara, di dasar yang pertama tadi. Saudara bisa menerjemahkan sendiri. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Saudara, dasar yang kedua atau respon terhadap panggilan dari teladan Yesus itu tidak mempercayakan hidupnya kepada orang lain. Berapa banyak orang ini tidak bisa melayani, saudara, karena hidupnya masih bergantung sama orang lain. Makanya dalam pelayanan, saudara, saya mengawali di gereja ini sekian tahun, dan saya melihat
orang-orang yang punya hati yang sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh diberkati. Dan orang yang setengah-setengah, ya saya berkata itu sesuai ukuran yang ditabur, benih yang ditabur tuayan itu. Ketika masuk gereja, ya, hutang gereja itu 900.000. Saya lihat kas gereja 26.500. Itu karena pelayanan masih pelayanan misi. Dan saya tahu saya dipanggil di kota ini. Makanya begitu bulan pertama di kota ini, dan saya waktu itu terima namanya persembahan kasih dari induk saya di Jogja. Dan saya berkata, Pak, mulai bulan besok saya tidak perlu dikasih, dikirim atau diberikan persembahan kasih. Saya berdoa sama Tuhan, kalau saya harus mati di kota ini, biarlah aku mati. Saya tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Saya belajar untuk tidak mempercayakan diri saya kepada seorang pun. Orang di gereja ini silih berganti orang. Karena ketika dia memberikan sesuatu dan berharap saya disetir gak bisa, dia akan kecewa. Dia berharap semua usulannya diterima, pasti akan kecewa. Kenapa? Karena saya tidak pernah mempercayakan diri saya kepada siapapun juga. Karena ini prinsip yang kedua dalam pelayanan. Sehingga ketika ya saya masuk di kota ini, saya diterima oleh satu keluarga 3 bulan. Saya makan, minum, bisa pakai mobilnya untuk pelayanan 3 bulan. Dan saya berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu, bukan hamba manusia. Benarnya saya pamit, saya keluar dari rumah itu. Dan saya cari kos. Saya di kos itu, saudara. 3 bulan juga. Kenapa? Bulan pertama tidak mau bayar. Mau dibayar. Bulan kedua tidak mau dibayar. Karena tahu saya pendeta. Bulan ketiga tidak mau dibayar, saudara. Wah, saya nggak nyaman, saudara. Akhirnya saya pamit pindah dan saya berikan gift buat keluarga ini. Makanya sejak itu sudah saya mulai mengerti. Ya. Saya tidak mau mempercayakan diri saya kepada siapa. Karena ini prinsip yang kedua. Bahkan ketika mengadakan event-event, saudara, orang meninggalkan, saya tidak masalah. Saya bilang gitu. Pak, kami nggak sanggup. Oh, tidak apa-apa. Banyak, saudara, belajar. Kalau saudara ingin melayani Tuhan, ingin meresponi panggilan Tuhan, yang pertama saudara punya dasar mencintai rumah Tuhan. Saya sejak kerja, saya ini belum sekolah Alkitab, saudara. Sejak bekerja ini, saya itu mencari rumah kos itu selalu di dekat gereja. Saya melihat apa yang bisa saya lakukan. Nganter jemput anak sekolah minggu. Siapa yang harus bisa lakukan? Kamar mandi WC saya bersihkan. Apa yang bisa saya lakukan? Menjemput gembala saya ketika dia dari bandara atau dari kereta, saudara. Kalau saudara ini masih hidup bergantung sama manusia, saudara tidak bisa melayani. Makanya perlu yang namanya apa? Kita ini mandiri, saudara. Jangan nanti dipaksa isolasi mandiri, tahu. Mari belajar sesuatu pondasi dasarnya 2. Cinta akan rumah Tuhan. Yang kedua, tidak mempercayakan diri kepada orang, kepada manusia siapa. Kadang-kadang Tuhan izinkan, saudara, hidup ini kita sendiri dengan Tuhan. Makanya saya tadi siang membaca di dalam 2 Raja-Raja. Pasal yang ke-7, apa yang dilakukan oleh
orang-orang kusta. Ini menarik, saudara. Dan ini kan pernah saya khotbahkan ya, saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ini orang-orang yang apa? Terbuang dari komunitas. Makanya dia berkata, masa sih kita mau duduk-duduk di sini sampai mati? Karena apa, saudara? Di sini kita lihat situasinya. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Arab. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk. Ini orang terbuang. Kadang-kadang ini pengalaman kita, supaya kita ini hidupnya mandiri, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, bukan bergantung sama manusia. Kenapa, saudara? Tuhan Yesus mengajarkan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kalau saudara tidak punya fondasi yang kedua ini, saudara pasti dimanapun mau berangkat misi, pasti teriak-teriak kekurangan duit. Makanya saya senang, saudara, melihat para misionaris Jerman ini. Oh, misionaris zaman dulu dikirim suruh berangkat saja, tidak tahu kapan pulangnya, bahkan sampai mati di tempat pelayanan. Ada Van der Lustre di mana itu, di Toraja. Ada di tanah Papua yang mati di tanah Papua, foto sama Glaser. Ada yang mati di tanah Batak, Romansen. Nah, saudara, mari kita ini ngerti apa panggilan kita. Karena kalau kita ini tidak memahami panggilan kita, kita akan hidup bergantung kepada manusia. Kita tidak punya fondasi, tidak punya dasar. Makanya sejak awal, saudara, saya ini sejak saya merantau, saya ini tidak mau ngerepotin. Saya ketika diberikan uang sama bapak saya, ketika berangkat, saya berkata, Pak, ini uang terakhir yang saya beri. Saya tidak mau dikasih uang lagi. Kalau memang saya harus hidup, kalau mau mati, biar aku. Sampai hari ini. Dan saya malah bisa memberikan uang kepada orang tua saya, bisa membantu sekolah adik-adik saya. Kenapa mati saya? Waktu itu belum ada nilai ini, saudara. Belum ngerti ada nilai yang Tuhan Yesus bagikan ini. Tidak mempercayakan dirinya. Saya bekerja bukan karena om saya memasukkan kerja. Bukan. Karena ada banyak orang mengandalkan omnya. Dan dua fondasi ini melekat sekali. Makanya, saudara, hari-hari ini, saudara, saya mulai melihat tentang sesuatu yang baru. Ini Tuhan Rasuli tadi diberitahukan dipanggil Tuhan, Pak Leo, dan ini betul Pak Sandi yang melayani. Saya lihat ini musim yang namanya pergantian. Makanya kita akan melihat tentang panggilan ini, saudara, di dalam Yesaya pasal 6 ya. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci.
Jadi Yesaya ini melihat Tuhan pada pergantian masa yang diawali oleh matinya Raja Uzia. Makanya panggilan ini dimulai dengan kata melihat Tuhan. Makanya orang kalau belum ketemu Tuhan, saudara bukan mau jadi hamba Tuhan, tidak akan kuat melayani Tuhan. Kalau tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara tidak akan kuat. Maka Yesaya dimulai dengan melihat, kemudian mendengar. Kita lihat saudara, di ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Setelah melihat, mendengar. Peristiwa, persoalan, keadaan itu hanya pematik saja. Kematian Uzia itu pematik. Sehingga Yesaya ini melihat Tuhan. Saudara yang di COVID ini pematik saja. Saudara bisa melihat Tuhan atau tidak. Kalau saudara melihat Tuhan, saudara kan melihat kesempatan-kesempatan. Karena saudara bisa diutus di tempat-tempat yang berbeda. Maka saudara, Tuhan berkata kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi? Melihat, mendengar, pergi. Orang tidak mendengar, ya kok pergi, saudara? Kebingungan di jalan, saudara. Makanya kalau misi ya, Tuhan, aku suruh kemana? Ini, aku lakukan apa? A, B, C, D, oke, siap. Kalau orang itu pergi disuruh Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi. Ketika Tuhan suruh bagikan Alkitab, saudara, itu 1100 ternyata setelah saya itu. Berapa juta saja kalau 73 ya 73.000 atau 75 itu satu Alkitab, dan itu 1100 saudara. Saya tahu berapa itu jadinya kalau dihitung rupiah. Pengirimannya saudara itu berapa aja saudara, sampai ke Pulau Rote, sampai ke dikirim ke Papua, sampai ke Timor Leste, sampai ke Nias. Tuhan sediakan bendahara-bendahara buat proyek misinya, saudara. Kenapa, saudara? Ketika pergi karena diutus Tuhan, Tuhan itu setia. Saudara ingat ya, seorang bernama Daud. Daud itu dari seorang gembala kambing domba dan dijadikan raja di Urapi. Karena Tuhan punya maksud. Daud itu diperintahkan untuk mempersiapkan pembangunan bait suci. Makanya Daud itu diberkati. Karena ada maksud Tuhan. Kalau saudara itu tidak ada mandat ilahi, tidak ada mandat Tuhan, tidak ada tanggung jawab yang akan Tuhan berikan, saudara tidak akan diberkati. Karena seringkali orang baru diberkati ini sudah berhenti, saudara. Kenapa? Karena dia terjebak sama mamon, saudara. Cinta uang. Sehingga saudara, yang membangun Salomo, tapi semua persiapan itu Daud, saudara. Nah saudara, mari tangkap kalau saudara itu menangkap sebuah panggilan, saudara. Panggilan itu bukan hanya membagi-bagi, saudara. Saudara membangun sebuah ministry itu memerlukan sebuah dana yang besar. Dan itu diperlukan
orang-orang yang mau diberkati Tuhan. Karena Tuhan itu bukan ngemis minta-minta, saudara, tetapi memberkati seseorang dengan sebuah tujuan. Kita bisa diutus di mana saja. Kita pergi itu bukan jalan-jalan, saudara. Kita ini punya misi. Ada sebuah tujuan. Karena apa, saudara? Di ayat 9 dikatakan, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Jadi tujuan Tuhan itu bangsa, bukan perut kita, saudara. Karena Tuhan mau bangsa ini diselamatkan. Makanya berapa banyak sudah investasi bagi pekabaran Injil buat bangsa ini. Karena Tuhan berkata, pergilah, katakanlah kepada bangsa. Mari saudara buka cara pikir saudara. Saudara harus melihat bangsa ini. Jangan hanya melihat kebutuhan sendiri. COVID ini hanya pematik, saudara, pemicu, dan akan membedakan orang-orang. Siapakah orang beriman, saudara? Kita mari lihat bangsa ini, saudara. Bahkan saudara, Tuhan Yesus kan berkata, ini ayat bagian terakhir Markus 16. Ini panggilan buat saya dan saudara. Ini area panggilan kita, saudara. Di dalam ayat 15 Markus 16 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi pergi untuk apa? Memberitakan Injil. Seluruh dunia. Dunia saudara di mana? Saudara di bisnis itu marketplace, saudara itu dunia saudara untuk saudara memberitakan Injil. Saudara di dunia kerja, di sekolah, itu adalah marketplace saudara. Itu dunia saudara. Saya bilang, ada yang bilang, saya nggak punya dunia. Loh, nggak bisa pergi ke dunia. Dunia saudara. Ibu yang antar jemput anaknya sekolah, itu dunia saudara ketemu orang lain. Ketika berinteraksi dengan orang lain, itu dunia. Beritakanlah Injil, ya, kepada segala makhluk, ke seluruh dunia. Aku nggak punya ongkos, nggak perlu ongkos, karena dunia saudara. Makanya saudara, gereja ini sederhana. Gereja itu tempat orang percaya diperlengkapi. Dan setelah diperlengkapi, saudara pergi, dibekali untuk masuk di marketplace saudara. Kalau saudara diam, batu-batu akan bicara. Kalau saudara batu-batu bicara sama saudara, kelempar batu, cetok-cetok, baru saudara akan teriak, Tuhan tolong. Begitu. Perhatikan apa yang Tuhan berikan, yaitu mandat, kuasa. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita diberikan yang naik otoritas. Beritakan aja. Dan perhatikan di ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi saudara, jangan sekolah ngusir setan. Jadi dukun antik nanti saudara. Kalau saudara memberitakan Injil, saudara ngusir setan gampang. Yang penting ceritakan Injil. Karena apa? Tanda-tanda orang percaya yang pertama itu melakukan mandat, yaitu memberitakan Injil. Nanti ngusir setan gampang.
Banyak orang tengkang-tengking setan kok nggak lari? Lu nggak memberitakan Injil, setan takut, nggak ada. Itu contoh anak-anak sekewa, saudara. Dia menganggap dirinya itu anak imam, walaupun anak-anak imam sekewa. Imam kan bapakmu. Saudara, ini dampak. Ngusir setan itu dampak dari orang yang memberitakan Injil. Jadi saudara nggak perlu sekolah untuk mengusir setan, saudara. Beritakan Injil, setan akan takut. Karena Injil itu adalah apa? Kuasa. Kalau saudara mengenal Injil, saudara, Injilnya apa, saudara? Itu iman kepada Injil tadi, percaya bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Jadi kan kita ini gak ada dosa, makanya setan lari. Karena Injil itu begitu. Ini apa? 3 fakta Injil. Yang kedua, dia dikubur. Orang dunia nggak percaya dikubur, diangkat hidup-hidup. Ya Elia sama Musa. Yang ketiga apa? Dia dibangkitkan pada hari ketiga dari antara orang. Kalau kita punya iman Yesus bangkit pada hari ketiga, iblis itu lari. Kenapa? Karena itu dia stres, itu pengalaman buruk buat dia. Karena dia pikir sudah dikubur nggak bisa bangkit, ya kan? Hari pertama dia pesta bola, hari kedua wah nyanyi jogetan, hari ketiga dia gigit jari. Kenapa? Yesus bangkit. Jadi setan. Maka tanda orang percaya itu ngusir setan. Kalau sudah ngetes saudara orang percaya, setan lari atau enggak. Yang berikut mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa baru itu bahasa iman. Bukan hanya bahasa roh, saudara nggak ngerti maksudnya. Nah ini bahasa baru itu bahasa iman. Makanya doa itu simpel, saudara. Apa yang saudara percaya, katakan. Kalau saudara ragu-ragu semoga atau nggak usah ngomong, terus nyembah Tuhan aja. Saudara bangun iman bahasa roh, kira apa sarta kaya lah sih. Sampai saudara punya iman dan percaya dan perkataan. Karena doa itu apa yang saudara perkatakan. Karena kuasa perkataan. Jadi perkatakan apa yang saudara percaya. Berdoa sederhana, apa yang saudara yakini perkatakan. Itu namanya kuasa perkataan. Believing and speaking. Ini bahasa-bahasa baru, saudara. Bahasa-bahasa iman. Kemudian mereka memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ada sebuah jaminan bagi orang percaya, tidak akan mendapat celaka. Ini jaminan, saudara. Makanya caranya gimana Pak mendapat jaminan? Beritakan Injil, gampang, saudara. Kemudian saudara, yang terakhir, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Makanya kalau mendoakan orang sakit itu beritakan Injil. Banyak orang itu jadi dukun Kristen. Jadi yang hebat siapa? Ya dia. Beritakan Injil supaya percaya Yesus, orang sembuh. Saudara ngerti, saudara? Kalau ketika orang itu didoakan sembuh, yang dimuliakan siapa? Yesus atau orang ini? Berarti kalau yang dimuliakan Yesus, berarti hamba Tuhan yang mendoakan itu memberitakan Injil. Tapi kalau yang dimuliakan ini yang doakan, berarti dia membawa dirinya sendiri. Gampang mendoakan orang sakit itu kok. Kalau kita memberitakan Injil, Tuhan bilang mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Letakkan saja. Dalam nama Yesus. Sembuh. Itu. Kalau saudara mempercayai sembuh akan sembuh. Makanya doanya sederhana. Perkatakan apa yang kau percaya. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia memperkatakan apa yang dia percaya. Asal saja ku jamah, aku akan sembuh. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang sudah sembuh. Haleluya. Kami mau respon akan panggilan Tuhan.
Engkau memanggil kami untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Sampai setiap lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah, mari buka hati saudara. Ngerti nggak tujuan Tuhan dalam hidup? Kalau saudara sudah ngerti tujuan Tuhan dalam hidup, mari responi panggilan. Saudara dikirim ke dunia saudara untuk memberitakan Injil. Ora wasyaba kami wasyaba. Buka kategori Yesus di dia. Berikan pujian masuk. Mari buka hati. Maka jadilah penyembah-penyembah Tuhan seperti Daud. Karena Tuhan mencari orang yang mau menyembah, orang-orang yang mau meresponi akan panggilan ini, orang-orang yang tidak hanya berdiam diri dan menunggu sampai mati. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kami mendengarkan panggilan ya Tuhan. Karuniakan hati yang meresponi akan panggilan. Sebagaimana Yesaya, sebagaimana Daud di zamannya. Ini aku utuslah aku Tuhan. Bebasin hidup. Haleluya, haleluya. Berikan mazmur. Haleluya. Masih mazmur.
Ini waktunya ini sudah meresponi apa yang Tuhan mau. Bukan hanya memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang saudara mau. Itu kekanak-kanakan. Ini waktunya kita meresponi apa yang Tuhan mau. Kami berdoa buat umat-Mu. Tuhan, sembuhkan telinga mereka, sembuhkan mata mereka untuk melihat, sembuhkan hati mereka yang sakit dan terluka, sehingga membuat mereka hanya cenderung melihat diri mereka sendiri. Sembuhkan setiap lutut yang goyah, bahwa mereka kuat berjalan naik. Pulihkan tangan-tangan yang kusta, ya Tuhan. Sebab mereka bukan hanya menyembunyikan tangan mereka, tetapi mereka mengulurkan dan memperlihatkan tangan mereka kepada banyak. Pulihkan cara pandang setiap kami. Luruskan setiap mulut lidah bibir kami. Luruskan Tuhan, luruskan. Luruskan. Kami bersyukur buat sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Biar kami senantiasa mendengar panggilan-Mu, sehingga kami pergi dan menghasilkan buah dalam hidup kami di setiap marketplace dunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Dimulai dari rumah tangga kami, itu dunia yang paling kecil. Dimulai dari keluarga kami, di marketplace yang lebih besar lagi, di tempat kami bekerja, tempat kami usaha, tempat kami berinteraksi dengan banyak orang. Maka terus Tuhan perkaya setiap kami dengan hikmat, dengan pengertian, hikmat dan akal budi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu menjelaskan kepada kami, kuasa itu kami terima karena kami memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap umat-Mu yang Tuhan percayakan itu menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai pekerjaan-Mu ya Tuhan, orang-orang yang mencintai rumah-Mu, dan orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada-Mu, bukan kepada manusia. Mereka boleh bertumbuh, berakar dengan kuat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, sebelum kita memberikan korban persembahan dan doa, angkat kedua belah tangan dan arahkan hati kepada Tuhan. Karena Tuhan memanggil saudara bukan tanpa tujuan. Dia punya tujuan yang spesial dan khusus. Pemberontakan itu seringkali menggagalkan tujuan itu dalam hidup. Maka sekarang sebelum pulang, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah membuktikan dengan mencurahkan darah-Nya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidup, keluarga, rumah tanggamu, usaha pekerjaan,
studi kuliah pelayanan, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan, dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar, atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Oleh malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai kesudahan zaman, sampai Tuhan kembali dan kita masuk dalam kemuliaan. Haleluya. Hari yang percaya diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama kita katakan.